Karena kita berwudu itu kan sudah apa namanya, aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah jadi malah malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Betul. Itu kan menurut antum yang Kristen, kalau kami Islam nggak begitu kepahamannya. Makin banyak yang masuk Islam. Makin halu dia. Oke lah Pak Ustadz. Intinya saya ingin pesan kepada Anda. Anda belajar dulu ya secara mendalam ya. Jangan jenggot aja dipanjangin. Berat ini teman-teman. Apakah Anda seorang muslimah? Ini ustadznya panjang jenggotnya ini. Wah, ada. Selamat malam, Bapak Yamani. Iya, selamat malam. Panjang sekali janggut Anda ini. Apakah Anda percaya bahwa janggut-janggut di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Yang bergelantungan tuh malaikat kali. Bukannya bidadari bergelantungan di sana? Bidadari kan di akhirat nanti Bang Edis. Oh, dia Kalau tidak sudah meninggal nanti. Tapi menurut hadis Pak Ustadz, bahwasanya di janggut Anda itu bergelantungan bidadari. Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Iya. Pantas dia masih Islam. Baik. Kita baik. Kan sudah saya bilang teman-teman, sepanjang saya mendalami agama Islam, saya itu belum pernah mendapati ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Baik. Saya akan tunjukkan ya. Apakah benar bidadari-bidadari itu bergelantungan di janggut seseorang? Nah, perhatikan ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Oke. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Saya cari dulu hadisnya yang ringkas ini karena banyak versi-versi ini ya. Tapi selama jadi Islam belum pernah dengar itu bidadari bergelantungan di janggut. Yang ada para malaikat ya. Iya, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang juga bidadari-bidadari. Iya, yang benar itu malaikat. Oke, anggaplah para malaikat. Karena memang ada dua versi, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang bidadari. Bagaimana Anda bisa atau maknanya itu bagaimana sehingga Anda bisa meyakini bahwa malaikat itu bergelantungan begitu di janggut Anda itu? Dalam rangka apa mereka bergelantungan di situ? Jadi para malaikat ini kan makhluk Allah yang gaib, ya kan? Artinya kalau kita memanjangkan janggut nih, selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah kita juga akan terjaga begitu nah ya. Oke, baik. Berarti di bagian bawah sini ada malaikat bergelantung-gelantungan, tetapi di rongga hidung setan yang tiduran di sana. Itu setan itu akan datang ke sana kalau kita tidak dalam keadaan wudhu gitu. Kalau kita wudhu selesai ya, hilang ya. Makanya orang Islam itu jarang ada setannya gitu. Salah Pak Ustadz. Begini, menurut hadis, jikalau seseorang bangun pagi-pagi
maka dia itu harus beristinsar, betul? Halo? Iya. Iya. Tahu beristinsar tahu? Sinyalnya agak ngelek ini. Oh, agak ngelek katanya. Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Oke, baik. Kenapa seseorang pagi-pagi harus mengambil air wudhu? Beristinsar, kenapa? Karena itu perintah Allah ya. Wudhu itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Iya, diperintah itu karena apa? Contoh begini, diperintahkan untuk minum obat. Iya, diperintahkan. Biar ngapa? Karena sakit, betul? Betul? Benar. Nah, diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air itu ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Karena apa? Ya karena itu perintah Allah. Perintah Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Begini Ustadz, makanya kita agak buntu diskusi kita. Saya kasih tahu pelan-pelan ya gini. Ini ada obat. Saya diperintahkan untuk minum. Dasar atau alasan diperintahkan untuk minum itu bukan karena diperintah. Bagaimana Ustadz ini pola pikirnya? Saya diperintahkan minum obat bukan karena diperintah, tetapi karena sakit supaya sembuh, kan gitu, betul? Nah, kenapa kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air ke dalam hidung? Karena kita berwudu itu kan sudah aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Betul. Itu kan menurut antum yang Kristen, kalau kami Islam nggak begitu pemahamannya. Oke. Menurut Anda jika selesai membersihkan hidung, maka kotoran itu akan turun kemana? Apakah naik ke langit atau turun ke bawah? Yang jelas kita kan suci dari hadas kecil begitu. Nah, hikmahnya begitu. Iya, kalau kita membersihkan hidung, Ustadz, kalau kita membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu langsung naik ke atas atau turun ke bawah? Ya jelas ke bawah. Nah, berarti kena setan, kena malaikat-malaikat yang bergelantungan itu ya. Oh, lama berjatuhan ini bekas-bekas setan ini. Oh, tapi intinya begini, Ustadz. Menurut orang Kristen. Iya. Kok menurut orang Kristen? Antum kan Kristen. Bukan menurut orang Kristen, itu menurut logika. Menurut logika. Kalau Anda membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu logika, ya. Berarti agama Islam tidak masuk logika ya? Agama nggak bisa terlalu mengandalkan logika. Ada juga agama itu yang mengandalkan keyakinan di hati, keyakinan iman. Baiklah. Tapi intinya begini, Ustadz. Maksud saya begini. Kita itu ingin mencari sesuatu, supaya kita memahami sesuatu itu kita juga harus menggunakan nalar kita. Intinya apa? Karena begini, setan tidur di lubang hidung, malaikat bergelantungan di janggut, sebentar lagi jin-jin ada di alis, begitu. Maksud saya begini, menurut Anda ini yang menceritakan ini memang dia itu betul-betulkah mendapatkan wahyu, atau dia itu lagi ngarang bebas kah? Atau dia itu memang lagi berhalusinasi atau bagaimana? Itu benar-benar dapat dari wahyu dari Allah begitu. Seperti misalnya Bang Edis, mohon maaf ya.
dalam Islam ini kan kalau kita buang angin ya, mohon maaf ya, buang angin, maka kita kan wajib berwudu kalau mau sholat. Nah, saat kita buang angin itu, kita wajib membasuh wajah ya kan. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, kenapa katanya kalau kita buang angin, kok muka yang dicuci? Maka saya bilang, antum sakit kepala, kenapa pantat yang disuntik? Nah, kan begitu logikanya. Bisa dijelaskan, Harus bisa dijelaskan. menggambarkan. Itu bisa dijelaskan Ustadz. Ini Bisa Ustadz kita nggak, justru mengandalkan Ustadz yang nggak logika. nyambung. Dengar, begini, Kita harus Ustadz. Ini yang tidak nyambung itu Ustadz. Kalau misalnya kita sakit, kenapa pantat yang disuntik? Karena dari pantat itu Iya. bisa ada aliran darah yang akan membawa zat-zat itu yang dari suntik itu menuju ke seluruh aliran darah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Justru yang tidak bisa dijelaskan itu kenapa pantat yang kentut, muka yang dibasuh. Makanya saya bilang begini Ustadz, sebenarnya makanya saya bilang Ustadz, Nah, disitulah. mustahil Anda tidak meninggalkan Islam jika Anda jika Anda sungguh-sungguh mempelajarinya. yang benar ya, mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Itu yang betul. Judulnya ini salah ini ya. Oke. Salah. Yang tadi saja Pak Ustadz, Mustahil hanya kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Makanya Oke. orang yang keluar dari Islam itu gara-gara nggak belajar. justru Ini orang judulnya. yang keluar dari Islam tuh gara-gara belajar. Saya kasih contoh. Saya punya punya cerita nih. Jadi ini ceritanya begini. Dia itu murtad meninggalkan Islam gara-gara dengar ceramah saya. Dia dengar ceramah saya begini. Edis, dulu kamu pernah cerita tentang bagaimana Allah menyuruh umat muslim lewat perantaraan Muhammad suruh sholat 50 kali. Iya. Anda tahu cerita itu? Nah, bayangkan di dalam satu hari 24 jam disuruh sholat 50 kali. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ada nggak manusia yang nggak tidur? Manusia nggak tidur? Hah, Nggak ada sih. nggak ada. Berarti kita bikin dalam 24 jam itu tidurnya 8 jam. Berarti tinggal berapa? 24 kurangi 8. Tinggal 16, betul? Betul nggak? Betul nggak? Benar. Oke, tinggal 16 jam. Nah, 16 jam, Iya, taruhlah nggak usah kerja. Taruhlah semua orang Islam bos, ya. Semua orang Islam bos nggak perlu kerja, uangnya jatuh dari langit, dari surga. Oke, 16 jam. Di dalam 16 jam harus 50 kali sholat. Maka 16 dibagi 50. Artinya 16 jam 50 kali sholat, maka setiap setengah jam sekali, maka orang tersebut harus sholat. Setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat. Bahkan bukan setengah jam sekali nih. 0,3 itu sekitar 1 jam tuh 30, berarti 60 menit. 60 menit bagi 3, berapa berarti itu? Iya. Berarti dalam waktu itu Anda harus sholat terus. Pertanyaan saya, apakah itu mungkin dilakukan? Iya. Hmm? Bagi Allah mungkin, nggak mungkin. Bagi Allah mungkin. Coba, Saya teringat kisah Ustadz. Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun di gua itu. Bagi Allah mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Astaga, kalau udah begini Bagi sulit. Berat ini berat. Yakin sama Allah. Sholat 50 kali sehari mungkin. 9 tahun. Ini makanya bener 9 tahun tidur bener di dalam kata gua. Akil Syiraq, makin panjang janggutnya makin Kita Ustaz. santai aja ya, dibilang Islam itu dibilang orang apapun santai aja kita. Bukan, maksud saya itu begini, Ustadz, kita itulah ya harus menggunakan akal juga lah. Iya kan? Waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius?
Kalau seandainya Allah memutuskan seperti itu, pasti Allah kasih jalannya begitu. Nah, nggak ada yang nggak mungkin. Berarti setiap 15 Serius menit, itu. berarti setiap 30 menit sekali, berarti enggak 30 menit sebenarnya. Kalau 60 sepertiganya 60 berapa teman-teman? Ya sekitar 20 menit sekali ya. 20 menit sekali berarti sholat. Sebenarnya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, berarti 20 menit sekali sholat ya. Coba kita coba di zaman Nabi Musa, ketika dikejar Fir'aun, ya. Saat itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul laut dengan tongkat, terbelah jadi 12 jalan. Gak ada yang nggak mungkin. bagi Bisa Allah. itu dijelaskan secara ilmiah di dalam Selamatlah Bible itu bisa Musa. dijelaskan. Di dalam Bible itu dijelaskan Bisa lewat terjadi. perantaran angin timur. Ketika pada waktu itu ada angin Bagi Allah timur nggak yang ada yang keras, sehingga laut itu terbelah. Bagi orang Ya kan? Dan itu kejadian-kejadian seperti itu hanya sesekali saja. Nah, ini masalahnya bagaimana Anda di dalam hidup setiap 20 menit sekali sholat. Nanti 20 menit Nggak ada yang lagi mustahil. sholat Bagi Allah lagi. nggak ada yang mustahil. Itu pun Anda nggak kerja. Itu pun Anda sudah nggak kerja. Itu anggap saja ada uang jatuh dari langit tuh. Ada nasi, ada beras Bagi jatuh dari orang langit. Islam nggak ada yang nggak mungkin ya, semua mungkin. Kami sudah meyakini itu ya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur di dalam gua, nggak makan. Di mana? Di mana nggak ayatnya? Di mana ayatnya Ashabul Kahfi itu tidur dalam gua 369 tahun? Dalam surah Al-Kahfi itu. Nggak Dalam ada. surah Al-Kahfi. Allah Tidak jelaskan. ada di Dalam situ hadis- tidur. Di dalam dalam Al-Quran hadis-hadis tidak ada mereka tidur 300 tahun. Cuma dalam tafsir-tafsirnya lagi ada ya. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah saja tidak tahu jumlah mereka berapa. Di dalam Al-Quran aja sudah jelas Allah jelaskan ya. Berapa jumlah mereka? Ada 7 orang begitu Ashabul Kahfi. Bukan 7 orang. Justru jumlah mereka itu Allah dan Muhammad sama-sama tidak tahu Pak Ustadz. Nih saya tunjukkan ya. Kan ada yang bertanya kepada Rasul, berapalah jumlah mereka? Ada yang bilang 2 bersama dengan anjingnya, yang ketiganya anjing. Ada yang bilang 4, yang kelimanya anjing. Ada yang betul? Betul tidak? Benar begitu. Maka katakanlah apa? Allah yang Maha Tahu. Kalau bikin begitu semua bisa. Bentar. Bentar ya. Saya akan tunjukkan dulu hadisnya. Hmm. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita mengajari dia dulu Al-Quran. Santai saja kita nih ya. Slow. Ini kan diskusi nih sama-sama Pak Haji nih ya. Iya, cuman bedanya Anda modal jenggot panjang saja. Baik, itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang kedua-dua ya. Saya tunjukkan nih. Ini sebenarnya menandakan atau membuktikan bahwa Allah dan Muhammad itu jawabannya kayak begini. Lihat nih. Lihat Ustadz. Kelihatan ya? Ya. Nih, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Betul? Sebagai terkaan. Terus? Atau terkaan atau tereka-reka terhadap barang yang gaib. Barang yang gaib. 8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ini jawaban macam apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka selain
Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka. Allah pun tak tahu. Muhammad pun tak tahu. Apa susahnya membuat ayat begini? Allah ya, qulillahu a'lamu bi'iddatihi. Teruskan. Apa susahnya membuat ayat begini? Yang dipotong. Jangan dipotong sampai situ, teruskan ayatnya. Coba Anda yang baca gantian. Qulillahu a'lamu bi'iddatihim. Coba Anda yang baca coba. Lanjut. Ayat berikutnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ini sebenarnya Muhammad itu dites kenabiannya. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Jadi, ada orang-orang Yahudi yang dulu ketemu dengan Muhammad. Karena orang-orang Yahudi ini tahu Muhammad ini bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, karena itu orang-orang Yahudi itu menguji Muhammad. Dia ditanya tentang 3 hal. Pertama, dia ditanya, bagaimana ciri-ciri seseorang anak itu, apakah dia lahir laki-laki atau perempuan? Kemudian dijawab sama Muhammad, siapa nanti yang nafsunya lebih besar, itulah nanti anaknya yang keluar itu. Kalau misalnya yang laki-laki nafsunya lebih besar, maka nanti anaknya laki-laki. Kalau yang perempuan nafsunya lebih besar, maka nanti yang lahir anaknya perempuan. Ternyata setelah diteliti, itu hanyalah dongeng yang nyata. Dongeng yang nyata. Kemudian yang kedua, dia tanya tentang ruh. Apa jawaban Muhammad ketika orang Yahudi menguji Muhammad tentang ruh? Katakanlah, ruh itu urusan Allah. Terus dia ditanya, wahai Muhammad, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi kalau engkau benar-benar nabi? Turun ayat tadi. Mereka bertanya, yang kedua orang, yang ketiga anjingnya. Yang lain berkata 5 orang, yang keenam anjingnya. Yang lain berkata 6 orang, yang ketujuh anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu. Ustadz, itu kalau ngomong begitu nggak usah Muhammad, Ustadz Udin juga bisa. Itu apa-apaan? Itu justru membuktikan bahwa dia bukan nabi. Gimana sih Ustadz ini? Itu kan wahyu. Qulillah, itu kan bilang Allah, katakan. Iya, bagaimana? Jawaban Allah macam yang apa lebih seperti tahu. itu, Itu Ustadz? maksudnya. Jawaban macam apa seperti itu? Masa ditanya, jelaskanlah tentang roh. Roh itu urusan Allah. Itu urusan Allah, itu urusan Allah. Itu sama seperti orang ngaku-ngaku. Itu Allah yang ngajarin, ya. Karena Nabi itu Bukan kan Allah tidak yang akan menyampaikan ngajarin. kecuali yang Itu mah omongan dia sendiri. Kalau cuman bikin begitu, siapa yang tidak bisa, Ustadz? Yang tidak bisa siapa? Kalau cuman ngomong begitu. Misal saya ngaku-ngaku nabi, saya ditanya, Edis, kalau kamu benar-benar nabi, coba jelaskan kepada saya. Coba jelaskan kepada saya. Bagaimana tentang hari kiamat? Jawabannya, itu urusan Allah. Oke lah Ustadz, oke lah. Intinya saya sampaikan kepada Anda, belajar lagi lah yang mendalam. Anda ini benar-benar meyakini Islam itu hanya sekedar dogma belaka. Ya, dan begini Pak Ustadz, Anda tidak gini. Kalau semua ustadz seperti Anda, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi generasi muda umat Islam itu akan meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena generasi Z ini, mereka itu kalau bertanya, mereka ingin jawaban. Ini yang terjadi. Orang umat Islam generasi Z, anak-anak mudanya itu mempertanyakan agama Islam, tetapi ustadznya hanya menjelaskan imani saja. Pokoknya imani saja, itu kekuasaan Allah. Pokoknya itu kekuasaan Allah, imani saja. Nah, makanya saya bilang Ustadz, intinya yang saya sampaikan kepada Anda, gimana? Sekarang semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Makin halu dia. Oke lah Pak Ustadz.
Intinya saya ingin pesan kepada Anda, Anda belajar dulu ya secara mendalam ya. Jangan jenggot aja dipanjangin. Berat ini teman-teman. Nge-lag teman-teman. Apanya yang nge-lag? Sinyal saya nge-lag? Masa sinyal saya nge-lag teman-teman? Iya, intinya makanya saya bilang teman-teman ya, dia itu cuman modal jenggot saja panjang, modal kopiah. Jadi kalau ada orang Islam bertanya, imani saja. Iya. Terima kasih Bella, terima kasih. Kalau ada orang Islam bertanya, itu kekuasaan Allah. Iya, kalau seperti itu jawabannya, makanya saya bilang tunggu saja sebentar lagi pemuda-pemudi Muslim generasi Z itu sebentar lagi akan meninggalkan agama Islam. Iya, 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 iya.